Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, terkhusus kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Hari ini kita masuk ke materi yang keempat. Adapun judul kita pada hari ini adalah model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang A atau yang pertama, kita lihat ada proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih pemimpin setelah beliau meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat. Nah, yang pertama kita bahas tentang cara pengangkatan pada saat masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Di sini kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Selanjutnya, Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Di sini ada pun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah yang pertama. Abu Bakar adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Sudah kita ketahui pada catatan yang lalu, dia adalah orang yang pertama yang mengakui dan mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Yang keempat, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika beliau sedang sakit. Nah, selanjutnya setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Dan yang terakhir, Abu Bakar menemani dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Rasul. Jadi Khalifatur Rasul itu nama lain dari pengganti Rasul. Nah, yang kedua kita masuk pada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini sebelum meninggal, Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudrai Al-Ansari, Said bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Lalu ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Selanjutnya, keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat Islam semua atau umat muslim. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatur Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu sama dengan pengurus orang-orang mukmin.
Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Sampai di sini materi kita pada materi keempat ini. Ibu harap yang pertama tolong diisi absen di kolom komentar, karena saya lihat perkembangannya sangat menurun baik dari kelas 7A sampai kelas 7C. Jadi Ibu harap pada materi keempat ini di kolom komentar YouTube tolong isi absennya, jangan ada yang tidak mengisi absen. Dan jangan lupa ditulis semuanya materi pada hari ini, jangan ada yang disingkat. Nah, selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.